Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi wa nahjihi faqad kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati para ustadz, para ustadzah, adik-adik santri atau anak-anak santri Ma'had Taqfidz Baitur Rahman, semoga Allah senantiasa melindungi kalian semuanya, juga seluruh jajaran pengurus yayasan dan takmir yang senantiasa sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajahah kembali, belajar bersama lagi tentang kitab tauhid atau tentang tauhid yang insya Allah pada malam hari ini kita masuk pada halaman 10 kalau tidak salah. Bulan kemarin sudah kita habiskan halaman 9. Betul ya anak-anak ya? Salam dan salam mudah-mudahan tetap terhadir pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan di halaman yang ke-10, kemarin kita sudah halaman 9 pada materi Mahiyya faidatut tauhid. Apa faidah tauhid? Sudah kita jelaskan panjang lebar kemarin. Kira-kira anak-anak santri masih ingat ya kemarin apa faedah tauhid itu bagi kita? Apa yang kita sampaikan kemarin, apa masih ingat atau ada yang sudah lupa? Biasanya Mas Syarif ini tidak pernah lupa. Iling Mas Syarif. Apa kemarin? Merasa aman dari siksa di akhirat. Yang kedua apa? Mendapatkan hidayah, kan begitu ya. Sebagaimana Allah sampaikan di Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Situ kan tidak ada ayatnya ya, tolong ditulis, tidak apa-apa. Ayat 82 itu kemarin. Nah sekarang kita lanjutkan bab baru, syurutu qubulil amali. Syarat diterimanya amal. Jadi bacaannya itu syurutu qubuli al amal. Pertanyaannya adalah ma hiya syurutu qubulil amali? Apa syarat-syarat diterimanya amal? Kira-kira menurut anak-anak santri sekalian, kira-kira syaratnya apa amal itu diterima? Ketika kita beramal soleh,
berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, ternyata di sana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa saja syarat yang bisa diterima amal ibadah kita? Di sini ada ya? Ada berapa itu? Ada 3. Baik, tolong ada yang membaca. Siapa yang membaca sedikit? Siapa yang membaca? Coba ada yang membaca. Soporip, semua corip. Sopo. Sarif aja, baca Rip. Ayo Rip. Dari soal yang nomor 13. Dimulai dari awal. Ya. Artinya baik, bagus. Syarat diterimanya amal itu ternyata ada 3. Saya kira Bapak Ibu jamaah sekalian dan anak-anak santri ini sudah tidak asing bagi kita. Maka ini sifatnya hanya mengulang, memantapkan kembali kepada kita sehingga ketika kita beramal itu menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan 3 hal ini. Pertama, lanjut Mas Arif. Artinya iya, al-imanu billahi wa tauhiduhu. Iman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Ternyata syarat pertama amal seseorang itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala, orang itu hendaknya beriman kepada Allah dan mengesahkan Allah. Berarti pertanyaannya akan muncul, bagaimana seandainya ada orang yang tidak beriman, yang agamanya beda dengan kita, kemudian melakukan amal kebajikan, apakah diterima amalnya? Kenapa tidak? Karena dia ketika beriman itu, ketika dia beramal itu tidak memenuhi syarat yang pertama. Tidak punya keyakinan, tidak percaya kepada Allah. Dan kita yakin orang yang tidak punya iman itu ketika beramal niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin pada yang lain. Tujuan yang mungkin sifatnya duniawi atau materi. Maka siapapun orangnya ketika dia beramal kebajikan, berbuat kebaikan, apapun bentuknya, selama dia tidak punya iman, maka ditolak amalnya, tidak diterima. Karena syarat pertama diterimanya amal itu adalah beriman kepada Allah, meyakini Allah, baik Allah itu yang sifat atau Allah yang sifatnya rububiyah atau yang uluhiyah harus diyakini, atau asma dan sifat yang ada di dalam zat Allah itu harus diyakini. Yang pelajaran kemarin sudah kita jelaskan, yang mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, dalam rububiyahnya, dan asma dan sifatnya. Sehingga orang yang tidak beriman kepada Allah, berbuat kebajikan, maka tidak akan diterima. Dan bisa diyakini amal perbuatannya itu niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak mungkin enggak percaya pada Allah kok. Bagaimana bisa ketika dia beramal dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah? Kan tidak mungkin. Di sini disebutkan dalilnya, qala Allah taala innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surah Al-Kahfi ayat 107 kalau nggak salah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman
wa amilus sholihat dan beramal soleh, kanat lahum bagi mereka jannatul firdaus nuzula, bagi mereka surga firdaus tempat tinggalnya. Bahkan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa idza sa'altumullaha fas'alu firdausah. Jika kamu itu meminta kepada Allah, maka mintalah firdaus. Kenapa kok firdaus? Karena firdaus itu adalah fa innahu a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Nah, di sini dengan jelas Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus sholihat, dan orang-orang yang berbuat kebajikan, beramal soleh, bagi mereka surga. Coba dilihat anak-anak, diamati betul itu ya. Yang diawali di situ alladzina amanu, baru wa amilus sholihat. Ini ibarat uang yang punya dua mata sisi itu ya. Uang yang punya dua sisi, tidak bisa dipisahkan. Hampir semua ayat yang diawali dengan alladzina amanu rata-rata diikuti dengan wa amilus sholihat. Satu sisi artinya dia ketika beriman harus diwujudkan dengan amal perbuatan yang bagus. Sisi yang lain, amal yang soleh itu harus didasari dengan iman, kan begitu. Saya ulangi lagi, orang yang beriman itu tidak cukup mengatakan beriman, tetapi harus diikuti dengan pembuktian bahwa dia itu beriman dengan apa? Dengan amal soleh, bukti keimanannya. Sisi yang kedua, ketika orang itu beramal soleh, hendaknya dasarnya dengan iman. Banyak ayat-ayat Allah yang menyampaikan itu. Di antaranya ada di surat An-Nahl kalau tidak salah ya, Mas Ustaz Fazal ya, yang ayat 97. Gimana bunyinya itu? Man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mukmin, ya kan? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini menjelaskan bahwa man amila sholihan, barang siapa yang berbuat amal soleh. Yang amal soleh itu bentuknya banyak. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya baca Quran, tidak hanya haji, tidak hanya umroh, tapi segala kebaikan ya, yang itu Allah ridho, itu gimana amal soleh. Karena di sana ada ibadah. Kemudian setelah orang itu berbuat kebaikan, wahwa mukmin, dia orang yang beriman. Ini membuktikan lagi kepada kita hujah dalil bahwa amal soleh itu ketika dilakukan oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, hendaknya dasarnya beramal itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak mungkin akan diterima amalnya kalau dia belum beriman. Dan yang kedua, di sini Allah tidak pakai diskriminasi. Kalau sekarang ada banyak bahasa mengampanyekan anti diskriminasi, kan begitu ya, persamaan antara laki dan perempuan. Sejak dulu Allah sudah mengatakan, memproklamirkan bahwa Islam tidak ada diskriminasi, termasuk dalam hal berbuat kebaikan. Maka bahasanya man amila sholihan min dzakarin au unsa. Siapa yang bisa berbuat, siapa yang beramal kebaikan, baik laki maupun perempuan, ya kan, sama-sama oleh Allah, ketika dasarnya beriman, maka dibalas oleh Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Diterima amalnya dan dibalas oleh Allah kehidupan yang bagus. Anak-anak sekalian,
yang kami banggakan di sini menggambarkan sangat jelas sekali bahwa iman syarat yang sangat mendasar. Syarat yang pertama, amal itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dibalas oleh Allah. Wong sing iman, beramal soleh akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balasannya hayatan thayyibah. Coba kita luaskan sedikit sebelum kita lanjutkan. Kalau kita kembali ke tafsir, diantaranya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang beriman itu dasar, kemudian dia beramal soleh atau beramal soleh dasarnya iman itu oleh Allah dibalas. Itu beliau mengatakan di tafsir itu hayatan thayyibah bimakna ar-rizqu al-halalu at-thayyibu. Bayangkan ya, berarti siapa yang beriman kemudian beramal soleh atau orang yang beramal soleh dasarnya iman, di samping diterima amal solehnya, kata Ibnu Katsir, dia akan dibalas dengan balasan hayatan thayyibah, yakni ar-rizqu al-halalu at-thayyibu, rizki yang halal yang baik. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib tafsir diterangkan juga, makna hayatan thayyibah adalah as-sa'adah. Jadi siapa orang yang beriman dibuktikan dengan amal soleh atau kebalikannya, beramal soleh dasarnya iman, tidak hanya diterima oleh Allah tapi dibalas, kata Ali bin Abi Thalib, adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Ya. Ini membuktikan sangat jelas sekali bahwa iman itu syarat yang pertama diterimanya amal perbuatan kita. Maka insyaallah kita sudah menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah summastaqim. Ini hadis yang sahih riwayatnya Imam Muslim. Lengkapnya adalah ketika sahabat Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi itu bertanya kepada Rasulullah untuk diajarkan satu kalimat, satu pelajaran yang penting yang punya makna mendalam. Itu jawaban Rasulullah juga singkat sekali. Kata beliau, kata Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu ahadan ghairaka. Kata Sufyan ibn Abdillah As-Saqafi, wahai Rasulullah, kulli, berilah kami fatwa, kasih kami pelajaran yang sangat berharga sehingga saya tidak perlu bertanya kepada orang selain engkau ya Rasulullah. Kulli fil islami qaulan la as'alu ahadan ghairaka. Ada yang mengatakan as'alu ana ghairaka ba'daka, ada begitu hadisnya. Ada dua sedikit berbeda redaksi. Ada ghairaka, ada ba'daka. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan singkat. Karena beliau minta diberi pelajaran singkat, fatwa singkat, maka Nabi pun memberi fatwa yang singkat dan sangat mendalam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kul amantu billah summastaqim. Katakanlah wahai Sufyan ibn Abdillah, saya beriman kepada Allah summastaqim, kemudian luruslah. Begitu. Artinya apa? Setelah orang itu mengatakan beriman, maka hendaknya dia lurus dalamnya. Hendaknya dia lurus dalam ibadahnya. Hendaknya dia lurus dalam perbuatan amal solehnya, tidak dicampuri dengan hal-hal yang merusak amal solehnya. Sehingga ini maknanya mendalam. Kul amantu billah,
Saya beriman, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian disuruh istiqomah, lurus akidahnya, lurus ibadahnya, ya. Meskipun istiqomah ini sudah diartikan oleh bahasa Indonesia konsisten, meskipun secara arti sebenarnya adalah lurus. Kita sudah beriman kepada Allah, maka akidah kita harus lurus. Tauhid kita harus bersih, ibadah kita juga harus bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka betul ini, qul amantu billah summastaqim. Sehingga apa? Orang yang beriman tidak boleh meminta kepada selain Allah. Minta rezeki kepada selain Allah tidak boleh, berarti menyimpang kalau begitu. Orang yang beriman tidak minta kesembuhan kepada selain Allah. Orang yang beriman, dengan imannya itulah maka tidak boleh orang itu tidak lurus, tidak boleh minta yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna summastaqim. Bisa difahami anak-anak ya. Jadi ketika orang itu beriman, maka harus lurus mengerjakan perintah Allah dan beribadah sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, tidak menyimpang, tidak belok kanan belok kiri. Itu makna istiqomah. Tidak boleh misalkan ya, orang yang beriman hari ini jamaah, kemudian 2 minggu tidak jamaah, tidak boleh ya, karena perintah Allah itu harus lurus keimanannya. Salah satu implementasinya adalah menjaga sholat berjamaah itu, kecuali ada uzur, musafir atau sakit, itu begitu ya. Bahkan kalau kita buka kitab Riyadhus Shalihin, kalau tidak salah bab istiqomah, di sana ada hadis yang menerangkan bahwa ketika orang itu sudah istiqomah dalam kebaikan, misal berjamaah di masjid, kemudian ada uzur ya, kemudian tidak bisa jamaah, Rasul mengatakan orang itu oleh Allah dicatat sebagaimana orang jamaah. Luar biasa ya. Ini buah dari keistiqomahan kita, menjaga iman kita, menjaga amal soleh kita, berbuat yang terbaik karena Allah. Kemudian suatu saat kita ada uzur, tidak bisa melakukan itu kata Rasulullah, kita termasuk sudah melakukan hal itu dan dibalas oleh Allah sebagaimana hari-hari biasanya. Begitu ada di hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin itu. Berarti misalnya ngapunten, Pak Haji Su'eb sing rutin berjamaah di masjid. Pak Haji nggih ngapunten, contoh mawon iki. Terus beliau musafir. Temu di musafir iki. Musafir teng Papua. Akhirnya kerana musafir mboten wajib jamaah. Berdasar hadis tadi yang di kitab Shalihin itu, Pak Haji Su'eb termasuk oleh Allah kata Rasulullah dibalas hari-harinya sebagaimana beliau dianggap berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Kenapa? Benditen ngoten. Istiqomah berjamaah. Inilah bukti buah dari iman itu. Anak-anak santri misalkan setiap hari murojaah, menghafal ziyadah, murojaah terus ya, dan itu luar biasa pahalanya. Saya tidak bayangkan adik-adik bendino berinteraksi dengan Al-Quran itu luar biasa pahalanya, sungguh luar biasa. Allah mencatat itu, cek ziyadah, cek murojaah. Nah kebetulan sakit, tidak bisa ziyadah, tidak bisa murojaah, sehingga tidak ada dibaca. Itu kata Rasulullah, Allah sudah membalas, mengasih pahala sebagaimana hari-hari biasa dia ziyadah atau dia murojaah. Subhanallah. Itulah hebatnya
orang itu ketika ngomong amantu billah summastaqim, bisa lurus istiqomah di dalam mengerjakan amal soleh. Begitu. Kita lanjutkan anak-anak. Yang susah itu kan istiqomah, Ustaz Fazal ya. Kalau hafalan nambahnya ziyadahnya agak mudah ya. Tapi murojaahnya yang susah rasanya begitu. Ya. Kalau santri gimana Ustaz biasanya? Gampang dua-duanya ya. Gampang ziyadah, gampang murojaah ya. Baik. Yang kedua, syarat diterimanya amal adalah al-ikhlasu. Ikhlas. Memurnikan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan wa huwa al-amalu lillah. Pengertian ikhlas adalah berbuat, beramal lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi riya'in, tanpa ada riya'. Riya' dalam arti apa ya? Bahasa Arab ya. Anak-anak ya, bukan riya' bahasa Jawa. Apa riya' bahasa Jawa itu? Koncoe umbel. Itu riya'. Ini riya' dalam bahasa Arab. Ketika orang itu berbuat, maka di sana memurnikan niatnya lillah karena Allah, min ghairi riya'in, tanpa ada unsur riya' supaya dilihat oleh orang. Wala sum'ah, dan tidak ada supaya didengar orang. Di sum'ah. Kalau riya itu dilihat dari kata ro'a yaro, melihat itu. Kalau sum'ah dari kata sami'a, mendengar. Maka ketika kita beramal itu harus ikhlas karena Allah, tidak ingin dilihat orang dan tidak ingin didengar orang. Anak-anak sekalian, ini gampang diucapkan tetapi sangat sulit untuk menjaga ini, keikhlasan ini. Yang tahu adalah kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menilai orang itu zahirnya, tidak bisa menilai batinnya. Ya. Sehingga kalau ada anak-anak yang melihat temannya sholat, sujudnya lama, rukuknya lama, bacaannya lama, itu jangan langsung divonis iki ngono riya, jadi sawang orang lain. Tidak. Siapa tahu sujudnya lama itu karena ikhlas karena Allah, bacaannya panjang, rukuknya juga panjang, itu semata-mata ingin mengharap ridha Allah. Ya, kita tidak boleh menilai hati seorang karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Temanmu rajin menghafal Quran, murojaahnya bagus, ziyadahnya juga luar biasa. Terus jangan disimpulkan, oh itu ngono cek dilem. Jangan. Ya, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena yang tahu niat dia itu ya Allah dengan dia sendiri, kita tidak tahu. Kita hanya bisa menilai zahirnya, dia anak yang rajin ziyadah dan terusnya. Itulah pengertian ikhlas karena Allah. Tidak ada niatan ingin dilihat, tidak pula ingin didengar. Qala ta'ala fa'budullaha mukhlishina lahuddin, Az-Zumar ayat 2. Juga ada di surat Al-Bayyinah kalau enggak salah ya. Gimana bunyinya itu ayat 5 itu? Al-Bayyinah yang menjelaskan ibadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidaklah diperintah kecuali ibadah kepada Allah dengan ikhlas.
Gimana bunyinya itu? Al-Bayyinah ayat 5 itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di kita semuanya ini hamba-hamba Allah tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya kecuali ketika kita beribadah ini mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah dalam menjalankan ketaatan beragama. Ya. Jadi dalam menjalankan keagamaan taat itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan amal ibadah dengan ikhlas itu enak anak-anak. Atau melakukan kebaikan apapun kemudian dengan dasar mencari ridha Allah itu akan enteng. Ya. Dan bagi saya orang yang ikhlas itu akan menimbulkan keistiqomahan. Bisa ulangi lagi, orang yang berbuat kebaikan itu kalau niatnya karena itu akan enteng melakukannya. Dan keikhlasan yang ia tanamkan di dalam dirinya itu akan melahirkan keistiqomahan. Karena tidak mungkin bisa istiqomah kalau tidak ada keikhlasan. Contoh yang paling gampang, santri lagi. Tidak mungkin bisa istiqomah menghafal Al-Quran setoran setiap jam berapa Ustaz? Kalau setorannya Isya ya? Maghrib ya? Maghrib sampai Isya, nyambung subuh. Nggih. Itu kalau jenengan anak-anakku santri, kalau tidak ada keikhlasan di hati tidak mungkin bisa istiqomah. Kayak kemarin temanmu yang juara itu, ya, sama namanya lupa, Wildan ya. Ya, luar biasa nak. Saya terharu itu, luar biasa. Bahkan kita menilai saat jari ngono juara telu atau loro, kok juara harapan 1 ya kan begitu. Kita sudah memprediksi, dikabari sama teman-teman, saat insya Allah juara 3 lah minimal begitu. Diumumkan juara harapan 1, tidak apa-apa. Karena yang diambil 4 orang. Ya. Harapan 2 tidak ada, harapan 3 tidak ada. Sanggersi anak-anak. Ya, luar biasa loh. Wildan anak Baitur Rahman, sekolah di Semam 5, hafalannya terjaga. Berarti ini istiqomah kan itu. Ikhlas murajaah ziyadah sehingga tampil di juri itu. Dan ya kemarin berapa jurinya? 2 aja, 3 aja jurinya ya. 3 jurinya. Ya, dia mungkin grogi kan ya. Akhirnya dia diloai kan begini karena mungkin grogi dia. Tapi akhirnya bagus. Juara 3 mengharumkan nama kita semuanya. Coba. Ya. Itu tidak mungkin kalau tidak istiqomah dalam murajaah. Tidak mungkin akan terwujud hafalan kuat kalau tidak ikhlas dalam menghafalkan. Ini contoh. Ya. Dan ini mengulang sejarah. Setiap tahun insya Allah anak-anak Baitur Rahman juara. Dulu ada namanya Faiz, masih ingat ya? Tetangganya Fakhri. Ngeri, Mas Faiz. Yang sekarang belajar di Al-Azhar di Kairo. Sudah hafid Quran. Dulu di Mas Kemambang aliyanya, ya, pondoknya di Baitur Rahman, ikut daftar Al-Azhar. Dulu juga pernah lomba tahfidz, juara 1 dan oleh hadiah, bukan juara 1, juara 2 atau juara berapa gitu. Terus oleh hadiah umroh, ya, diumrohkan gubernur saat itu, Bu Khofifah. Tahun berikutnya daftar Al-Azhar diterima dari sini. Ya. Dari mana? Ma'had Baitur Rahman. Kalau dari sini kita kembali ke tema kita ini, tidak mungkin ada keistiqomahan kalau tidak ada keikhlasan, tidak mungkin. Atau dibalik, keikhlasan itu akan melahirkan keistiqomahan. Anak-anak juga begitu sama. Ya. Saya berdoa mudah-mudahan nanti anak-anak sini ya, para santri ada jejak beliau diterima di Al-Azhar, di Madinah, atau di UAD, atau di mana lah yang di sana menjadi anak-anak calon dai
calon ustadz ya yang bisa memberikan pencerahan untuk umat. Dari sini Baitur Rahman ini. Begitu ya. Tadi dulu ada Mas Irsad. Kadang ke sini ya sama kan itu. Murojaahnya, hafalannya, terus kuliah jurusan agama, terus mengabdi di pondok ya, Bulu Albab Mojopetung, bagus kan? Itu tidak mungkin kalau tidak muncul keikhlasan di dalam mondok, akhirnya muncul istiqomah. Maka saya berpesan pada anak sekalian, tolong keikhlasan ini dijaga sehingga akan menimbulkan istiqomah dalam menghafal. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Itu ya. Di syarat yang kedua diterimanya amal itu adalah ikhlas. Yang ketiga, syarat diterimanya amal adalah al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala. Al-muwafaqah artinya sesuai lima jaa bihi Rasul, seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kaidah agama, ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada perintahnya atau ada contohnya. Saya ulang lagi, ibadah itu kaidahnya tidak boleh dilakukan, tidak boleh kita kerjakan kecuali ada perintah atau ada contohnya. Selama tidak ada contohnya, tidak perlu kita lakukan. Selama Nabi tidak memerintahkan, tidak perlu kita lakukan. Sebaliknya, kalau kaidah selain ibadah, contoh makanan misalkan begitu, itu semuanya boleh kita makan, apapun itu, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa saja boleh. Pak, berarti boleh mangan suket? Boleh, ini sampan Arab kan begitu. Ramban, boleh. Maksudnya boleh. Nek awak dhewe Arab. Begitu. Tapi kalau diingat, di sana ada ayat yang mengatakan nek mangan itu kudu halalan thayyibah, tidak hanya halal tapi yang thayyib. Apa itu? Tidak merusak kesehatan, itu gimana thayyib. Tidak merusak tubuh kita, itu thayyib. Ya, begitu. Nah, kembali ke tema kita, hal ibadah itu tidak boleh kita melakukan selama Rasulullah tidak memerintahkan dan tidak memberi contoh. Karena itulah maka syarat ketiga al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa contohnya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan sekarang ada beberapa di tempat-tempat yang lain? Ya, ada. Ya, tidak usah sebutkan karena ini direkam, karena di-share kemana-mana, rawan nanti. Banyak yang tidak ada contohnya, tidak ada hadisnya, tapi dilakukan di beberapa tempat. Tidak perlu saya sebutkan, Pak Haji ya, ini berbahaya. Baik, anak-anak sekalian, ini ayatnya. Ini hadisnya. Wa ma ataakumur rasulu. Benar ayatnya ya. Ngapunten, ayatnya ini. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasr kalau tidak salah ayat 7. Itu kan tidak ada anak-anak ya. Ditulisi ayat 7 itu. Al-Hasr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini bukti dalil dari Al-Quran bahwa apa yang datang kepada kamu dari Rasulullah maka fakhudhuhu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah telah larang untuk
kalian semuanya, maka fantahu, maka hindari, jangan dikerjakan. Jangan dibalik. Yang tidak diperintah dikerjakan, yang diperintah tidak dikerjakan. Jangan dibalik. Karena ayatnya wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sing diajarkan, yang diperintahkan ambil itu, laksanakan itu. Adapun yang tidak diperintahkan hendaknya ditinggalkan. Sing dilarang hendaknya ditinggalkan. Ada tambah lagi hadisnya ini, riwayat Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan atau lebih dari satu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu kami tidak memerintahkan, fahuwa raddun, maka amalan itu ditolak. Jelas ya? Jadi ketika kita ini, kata Rasulullah, melakukan sebuah perbuatan amal kebajikan yang di situ ada unsur ibadahnya, kemudian tidak ada contoh dan perintah Rasulullah, maka fahuwa raddun, amal perbuatan itu meskipun kelihatannya bagus, itu ditolak, tidak diterima. Inilah syarat amal itu diterima, ada 3. Pertama adalah iman kepada Allah, kedua ikhlas, dan yang ketiga sebagaimana yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan anak-anak sekalian. Apa ada yang perlu ditanyakan? Mas Fakhri? Tidak ada ya? Tidak ada. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ketutupan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.